Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab sistem pernapasan pada manusia bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan beberapa gejala gangguan pernapasan berikut. Pada sistem pernapasan dapat terjadi gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan tubuh lainnya. Gejala yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini gangguan yang dimaksud oleh soal disebut dengan asfiksi. Nah, gejala-gejalanya meliputi rendahnya kadar oksigen, kemudian kejang-kejang, kesadaran menurun, terjadi depresi pada pusat pernapasan, serta denyut jantung dan pernapasan akan terhenti. Nah, jadi yang menunjukkan ciri dari asfiksi di sini adalah nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Lalu gimana dengan nomor 2, nyeri di bagian dada dan nafas berbunyi? Ingat, ada kata kunci nafasnya berbunyi, ini berarti asma. Sedangkan yang nomor 5, hidung mengeluarkan cairan berwarna kekuningan atau kuning kehijauan, ini disebut dengan sinusitis. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, 1, 3, dan juga 4. Nomor 2, perhatikan gambar organ pernapasan berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X dapat mengalami ketidaknormalan susunan dan fungsinya sehingga dapat menyebabkan suatu gangguan. Nama gangguan yang dimaksud beserta gejala yang ditimbulkan adalah, nah, pada gambar yang ditunjuk huruf X itu adalah alveolus. Apabila alveolus mengalami ketidaknormalan susunan dan fungsi dapat menyebabkan kelainan yang bernama emfisema. Gejalanya adalah sesak nafas, batuk kronis, dan nafsu makan akan berkurang sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 3, sudah seminggu Bu Sarah mengalami gejala seperti batuk berdahak, demam, sesak nafas, dan sakit pada bagian dada. Oleh karena itu, Bu Sarah melakukan ronsen paru-paru di rumah sakit. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya cairan kental di dalam kantong alveolus Bu Sarah. Berdasarkan hasil ronsen tersebut dapat disimpulkan bahwa Bu Sarah menderita penyakit. Nah, di situ kata kuncinya adalah adanya cairan di bagian alveolus. Ketika ada cairan di bagian alveolus, itu merupakan gejala dari penyakit pneumonia. Nah, pneumonia itu merupakan radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Peradangan tersebut menyebabkan terbentuknya cairan kental di dalam kantong alveolus, sehingga mengganggu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang ada di alveolus. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf P dapat mengalami peradangan yang disebabkan oleh, jadi gambar yang ditunjuk oleh huruf P itu adalah faring. Nah, faring itu bisa mengalami penyakit yang disebut dengan faringitis. Faringitis itu ketika faring mengalami peradangan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pharyngitis sehingga menyebabkan terjadinya radang di bagian faring. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 5, seorang pria mengalami gangguan pernapasan yang ditandai dengan rasa sesak dan nyeri di bagian dada, kesulitan bernafas serta nafasnya berbunyi. Setelah dilakukan uji darah di laboratorium, diperoleh hasil bahwa terdapat alergen yang masuk ke dalam tubuh pria tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diduga bahwa pria tersebut menderita penyakit. Nah, di situ di soal kata kuncinya itu adalah ada rasa nyeri dan nafasnya berbunyi. Kemudian disebabkan oleh suatu alergen tertentu. Nah, ini sudah pasti. Kelainannya adalah asma. Jadi asma itu biasanya disebabkan oleh zat alergen tertentu, bisa dia debu atau
udara yang terlalu dingin, atau bisa juga rambut hewan seperti rambut kucing. Ada beberapa orang yang memang alergi dan menyebabkan asma. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Jenis gangguan pernapasan yang dapat terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf K adalah, itu di bagian saluran pernapasan atas atau bagian hidung. Bagian rongga hidung ya. Jadi bagian rongga hidung itu bisa mengalami kelainan yang disebut dengan polip, rinitis, dan juga sinusitis. Nah, apa sih sebenarnya mereka itu? Nah, untuk polip itu adalah gangguan yang disebabkan oleh pembengkakan kelenjar limpa yang ada di bagian hidung, sehingga menyebabkan penyempitan pada saluran nafas. Sedangkan rinitis adalah peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh infeksi patogen dan juga alergi. Dan yang ketiga, sinusitis itu peradangan pada rongga hidung bagian atas yang disebabkan oleh infeksi patogen, alergen, dan juga polusi udara. Jadi mereka ketiganya hampir sama sebenarnya. Jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 7, perhatikan gejala penyakit yang menyerang sistem pernapasan berikut. Yang pertama, kulit dan membran mukosa berwarna kebiruan, berkeringat dingin, sakit pada bagian dada dan lengan, dan mengalami sesak nafas. Berdasarkan gejalanya, penyakit tersebut terjadi akibat, jadi di situ kata kunci utamanya dia sesak nafas dan kulit dan membran mukosanya berwarna kebiruan. Jadi kulitnya kebiruan. Ketika kulit kebiruan ini tanda dari kelainan yang disebut dengan sianosis. Nah, sianosis itu terjadi karena kandungan oksigen yang rendah di dalam darah. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 8, seorang anak menderita suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corneubacterium diphtheri. Gejala yang dialami oleh anak yang menderita penyakit tersebut adalah, jadi penyakit difteri itu biasanya menyerang saluran pernapasan bagian atas yang dapat menyerang biasanya sejak masih bayi. Gejalanya terbentuk lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan, amandel, demam, dan sakit tenggorokan karena pembengkakan kelenjar limpa pada leher serta sesak napas. Jadi di bagian jawaban A sampai dengan E yang menunjukkan ciri dari penyakit difteri adalah yang D. Terjadinya pembengkakan kelenjar limfa pada leher. Nomor 9, adenoid adalah gangguan yang disebabkan adanya pembengkakan kelenjar limfa oleh polip dan amandel sehingga menyumbat saluran napas. Salah satu cara mengatasi gangguan tersebut adalah, jadi adenoid itu gangguan yang disebabkan adanya pembengkakan kelenjar limfa kan tadi, sehingga saluran nafasnya itu akan tersumbat. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan tindakan operasi. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 10, perhatikan beberapa cara pencegahan penyakit pernapasan berikut. Cara pencegahan penyakit yang ditandai dengan terbentuknya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus adalah, jadi kalau terbentuknya bintik-bintik pada alveolus itu adalah ciri dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, cara pencegahan TBC itu dilakukan dengan cara berhenti merokok. Kemudian melakukan imunisasi melalui vaksin BCG pada saat balita, mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah nomor 3, 4, dan juga 5. Jawabannya adalah E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.